Baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya, Kang, kenapa gabahnya itu kok turunnya di bawahnya mesin, kok tidak di depan saja? Baik, secara teknis, secara singkat akan saya jelaskan. Jadi konstruksi dan mesinnya seperti ini. Ini posisi blower kipasnya itu sudah terpasang di mesin seperti ini. Sudah terpasang di mesin. Itu yang pertama, satu ya. Terus kemudian untuk konstruksinya seperti ini. Jadi cara kerjanya kipas itu ikut mesin berputar, arah anginnya itu ke sana. Arah anginnya ke sana, memisahkan antara gabah yang berisi dengan gabah yang hampa, ya kan? Nah, terus kenapa turunnya di bawah mesin? Kita lihat konstruksi dari samping. Konstruksi dari samping seperti ini. Nah, jadi konstruksi dari samping itu posisinya miringnya ke bawah mesin. Kenapa kok miring ke bawah mesin? Dikarenakan kipas ini kan posisinya di sini. Arah anginnya otomatis ke sana. Membuang gabah yang hampa. Tempat keluarnya gabah hampa ada di sini. Ada di sini ya. Dan ini untuk pengatur lebar sempitnya lubang. Untuk pembuangan anginnya ada di sini. Seperti ini, tampak agak lebih jauh supaya jelas ya, seperti ini ya. Nah, itu kenapa banyak yang bertanya kenapa tidak dibuang di depan. Nah, kalau dibuang di depan, otomatis itu jadi satu antara gabah yang berisi dengan gabah yang hampa. Itu jadi satu di depan semua. Cuma bedanya kalau gabah yang berisi itu jatuhnya lebih dekat. Kalau gabah yang hampa karena ringan akan tertiup angin lebih jauh. Tapi ya, intinya nanti masih akan ada yang bercampur seperti itu kan. Nah, konstruksinya ini berbeda gitu ya. Konstruksi perontok padi ini berbeda dengan yang model-model yang keluarnya gabah itu di depan semua seperti itu. Nah, jelas ya. Kemudian ada teman yang bertanya, sepilkan tempat pembuangan jerami. Ini tadi untuk pembuangan padi hampa ya, sudah jelas. Dan konstruksinya platnya miring seperti ini. Nah, seperti ini. Dan di bawah mesin nanti tempat keluarnya padi yang ada isi, padi yang bagus. Kemudian di sini tempat untuk keluarnya jerami yang sudah tidak ada padinya. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin membuat yang lemparan jeraminya lebih jauh, itu jangan dibikin seperti ini. Ini dinaikkan lagi ke atas, dibikin rata. Kemudian yang atas ini agak lebar ke atas. Nah, seperti ini. Yang atas ini jangan lurus, posisinya harus agak sedikit miring menghadap ke atas. Jadi nanti lemparannya akan ke atas, jadi bisa jauh. Tapi di tempat saya itu tidak suka model seperti itu karena mintanya dekat untuk di finish ulang. Ada gabah yang ikut terbuang di jerami itu nanti bisa diambil lagi seperti itu. Kalau jauh nanti prosesnya sulit gitu. Seperti itu ya. Kemudian kita buka untuk jelasnya posisi pembuangan. Nah, ini apa namanya, pisau pelempar atau pelat pelempar jerami yang sudah tidak ada isi, sudah tidak ada padinya seperti ini. Nah, ini kalau lemparannya kepengen jauh dipanjangkan. Ini kan saya cuma 9 cm. 9 cm atau 8 cm ya. Ini kalau kepengen lemparannya lebih jauh dibikin panjang kisaran 12 cm. Nanti lemparannya akan lebih jauh. Tapi itu pengaruh di mesinnya. Tenaga mesinnya akan berkurang karena ini kalau semakin panjang beban putarannya itu akan semakin berat seperti itu. Jadi untuk kecepatan tenaga mesinnya nanti akan berkurang karena untuk digunakan untuk melemparkan jerami yang sudah tidak ada isinya seperti itu ya penjelasannya. Jadi tadi intinya kenapa gabahnya kok keluar di bawah mesin ya seperti itu. Jadi kipas sudah ada di mesin, cara kerjanya anginnya ke arah sana, membuang gabah yang hampa, kemudian gabah yang ada isi itu tidak ikut terbuang dikarenakan berat, jadi dia tidak bisa tertiup angin, akan turun keluar di bawah mesin seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini
bisa menjawab ya, bisa jelas untuk teman-teman yang bertanya kenapa gabahnya keluar di bawah mesin, itu jawabannya. Dan untuk teman-teman yang ingin membuatnya, silahkan saja nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.